Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Putri Artadi dengan NIM 24000160169 dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan membuat video tentang laporan untuk menunjang tugas UAS Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Rian Hidayat. Untuk analisisnya sendiri itu terbagi menjadi 4. Pertama ada kontribusi margin per unit dari harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit, dan hasil yang didapatkan adalah 1 juta. Dan untuk BP unitnya itu dari biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit, dan hasil yang didapatkan adalah 300 unit. Untuk BP rupiahnya sendiri itu adalah BP unit dikali harga jual per unit, dan yang dihasilkan adalah 450 juta. Dan dengan target laba sebesar 200 juta itu dapat dihitung dengan biaya tetap ditambah target laba dan kontribusi per unit, dan hasil yang didapatkan adalah 500 unit. Lalu ada komponen anggaran yang perlu dipertimbangkan untuk perusahaan inovasi digital. Komponen anggaran di IT budgeting itu ada biaya investasi awal. Jadi biaya investasi awal itu ada pengembangan sistem baru, pembelian perangkat keras dan software, lalu ada implementasi dan integrasi sistem. Lalu yang kedua ada biaya operasional. Biaya operasional ini untuk pemeliharaan sistem dan gaji tenaga IT, infrastruktur, data center, dan cloud service. Yang ketiga ada biaya keamanan IT. Itu untuk biaya firewall, antivirus, enkripsi data, audit keamanan, dan compliance. Yang keempat ada biaya pelatihan. Biaya pelatihan ini untuk melatih karyawan dan memberikan sertifikat IT. Untuk rencana anggaran IT-nya sendiri itu untuk mencangkup perangkat keras, perangkat lunak, pelatihan, dan pemeliharaan dengan total sebesar 1 miliar bisa dilihat di tabel berikut. Lalu ada proses IT procurement. IT procurement adalah pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, serta layanan IT yang diperlukan untuk mendukung operasional perusahaan. Berikut ada beberapa tahapan. Yang pertama ada cari tahu persyaratan. Cari tahu persyaratan adalah perusahaan harus menemukan apa yang mereka butuhkan seperti sistem, perangkat keras, perangkat lunak, atau layanan IT. Yang kedua ada membuat spesifikasi dan budget. Spesifikasi teknis yang dibutuhkan dibuat dan anggaran pengadaan maksimal ditetapkan. Yang ketiga ada melakukan penelitian dan menentukan vendor. Untuk menentukan vendor dengan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, lakukan riset pasar. Yang keempat ada permintaan proposal atau request of proposal RFP. Itu adalah mengundang vendor untuk mengajukan proposal penawaran yang memenuhi syarat. Yang kelima ada evaluasi proposal atau seleksi vendor. Pertimbangan kualitas, harga, keandalan, pengalaman, dan layanan purna jual vendor. Yang keenam ada negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak ini untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang jelas dalam kontrak dan bernegosiasi untuk mendapatkan harga terbaik. Yang ketujuh ada penguji dan implementasi. Vendor harus melakukan uji coba untuk memastikan bahwa sistem atau perangkat sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebelum memutuskan pembelian. Yang ke-8 ada pemantauan dan evaluasi vendor. Setelah implementasi, bisnis harus melihat kinerja vendor dan memastikan bahwa dukungan teknis yang memadai tersedia. Lalu selanjutnya ada kriteria pemilihan vendor. Untuk kriterianya sendiri terbagi menjadi 5, ada reputasi dan pengalaman, kualitas produk, harga, dukungan teknis, dan keamanan kepatuhan. Untuk reputasi dan pengalaman itu seperti pengalaman vendor dalam proyek serupa dan reputasi mereka di pasar. Lalu kualitas produk. Untuk kualitas produk ini kesesuaian produk dengan spesifikasi dan standar yang diinginkan. Lalu ada harga. Menilai harga produk dan layanan yang ditawarkan dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Yang keempat ada dukungan teknis, ketersediaan dukungan teknis yang cepat dan responsif. Yang kelima ada keamanan dan kepatuhan, memastikan bahwa vendor mematuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku. Flowchart IT Change Management. Proses IT Change Management itu ada 6. Pertama ada permintaan perubahan. Pengajuan permintaan perubahan oleh pihak terkait, analisis dampak tim IT menilai. Itu tim IT menilai dampak perubahan terhadap sistem yang ada. Lalu persetujuan. Manajemen meninjau dan menyetujui atau menolak perubahan. Jika ditolak, perlu revisi dan kembali ke awal proses. Yang keempat ada implementasi. Jika disetujui, perubahan ditetapkan ke dalam sistem. Yang kelima ada evaluasi. Tim mengevaluasi efektivitas perubahan dan dampak terhadap sistem. Yang keenam ada dokumentasi dan selesai. Hasil evaluasi didokumentasikan dan perubahan resmi diterapkan. Selanjutnya ada matriks IT Change Management. Seperti yang tertera di tabel, untuk
Yang terlibat ada pimpinan IT, tim pengembangan, manajer proyek, tim keamanan, dan tim operasional. Untuk prosesnya itu ada permintaan perubahan, analisis dampak, persetujuan, implementasi, dan evaluasi. Selanjutnya ada penerapan keamanan informasi. Penerapan keamanan ini perlu diterapkan untuk menjaga keamanan informasi. Yang perlu diterapkan adalah melindungi data dan informasi perusahaan dari ancaman luar, seperti peretasan, virus, dan pencurian data. Yang kedua ada menjaga integritas dan kerahasiaan data yang sangat penting untuk operasi perusahaan. Yang ketiga ada memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan standar keamanan yang berlaku. Selanjutnya ada langkah-langkah keamanan informasi. Langkah-langkah dalam pengembangan sistem baru sangat penting untuk melindungi data perusahaan dari ancaman. Langkah-langkah yang dapat diterapkan adalah seperti yang pertama ada enkripsi data. Enkripsi data melindungi informasi sensitif. Yang kedua ada firewall. Firewall dipasang untuk mencegah orang yang tidak diinginkan masuk ke jaringan perusahaan. Yang ketiga ada kebijakan akses. Untuk kebijakan akses tetap peraturan ketat untuk mengontrol siapa yang dapat mengakses data dan sistem. Yang keempat ada pemantauan data dan deteksi. Pemantauan sistem dan jaringan untuk mendeteksi ancaman. Yang kelima ada pembaruan keamanan. Untuk mengatasi kerusakan, perangkat keras dan perangkat lunak harus diperbarui secara berkala. Sekian video laporan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.